agama itu memang dasarnya Quran dan hadis. Cuma begini, keluasan orang memahami Al-Quran, keluasan orang memahami hadis itu akan menimbulkan kegampangan atau kemudahan di dalam beribadah. Tapi kalau orang memahami hadis itu referensinya nggak banyak, pemahamannya nggak banyak, akan sulit sendiri. Paham yang mengatakan serba tidak boleh itu dimungkinkan karena pemahaman hadisnya yang minim. Pemahaman yang kaku itu bisa diakibatkan karena pemahaman tentang Al-Qur'annya adalah minim. Karena ada hal-hal, jadi kalau Imam Syafi'i itu saya katakan luar biasa, karena Imam Syafi'i lah orang yang pertama menyusun kitab hadis yang sifatnya kontradiktif satu dengan yang lain. Ya, jadi luar biasa. Ayat Al-Quran juga ada kayak gitu. Contoh, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman begini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Di dalam surat Al-Ahzab, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, dan seterusnya. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Pada ayat surat An-Nisa ini Allah menegaskan, Allah dalam ayat ini menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa orang yang menitukan kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain daripadanya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah barang siapa yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Ayat ini menegaskan dari sisi harfiahnya, kalau orang musyrik tobat nggak diterima oleh Allah, nggak diampuni oleh Allah, berdasarkan ayat ini. Dohirnya ayat ini, dohir ya, dohir. Pada surat Al-Ahzab Allah katakan, Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah ya ibadi wahai hambaku alladzi asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa seluruhnya. Seakan-akan ayat ini kontradiktif. Terus pertanyaannya, yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bingung kan? Nah, maka kalau kemudian kita punya keluasaan pemahaman Al-Quran, dalam ayat An-Nisa tadi, surat An-Nisa tadi adalah Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyembunyikan kepadanya yang tidak bertobat sebelum mati. Sebelum mati nggak bertobat, musyrik, nggak diampuni oleh Allah. Orang seluruh bumi ini dalam hadis mintakan ampun juga nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mati sebelum bertobat. Berbeda dengan orang yang musyrik kemudian bertobat kepada Allah sebelum matinya dengan sepenuh tobat, maka Allah akan mengampuni. Ini Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, katakanlah wahai hambaku yang telah berbuat melampaui batas. Musyrik melampaui batas enggak? Melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa seluruhnya. Lah ahli tafsir, hampir seluruhnya ahli tafsir, kalau nggak salah saya himpun sekitar 200 kitab tafsir, tafsirannya ada liman taba, kepada orang yang bertobat. Jadi Allah seluruhnya kepada orang yang bertobat. Nah, dari sini kemudian kita sinkronkan, oh, kalau orang bertobat pada Allah, maka kemudian Allah tak ampuni sebelum dia mati. Tapi kalau kemudian dia nggak bertobat pada Allah, maka matinya kafir, dan kemudian Allah nggak akan ampuni karena mati dalam keadaan kafir. Ini kan enak ya. Nah, apa jadinya kalau cuma saya tahu yang satu tok itu? Kamu udah terlanjur basah ya, mending basah sekali. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, ini adalah gara-gara pemahaman Al-Quran yang memadai seperti itu. Hadis juga kayak gitu. Hadis itu terlalu banyak. Makanya kita ini tugas kita cuma satu, Pak. Jangan menyimpulkan dulu. Apalagi kita bukan imam madzhab, jangan menyimpulkan.
Maka belajar, ngaji. Paling enggak ngaji kita, kalau toh kemudian kita enggak begitu paham, menjadikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya seperti itu. Ya, ini masalah. Jadi kalau sekedar Quran dan hadis saja, kalau pada jargon sudah benar, tapi prakteknya berakibat seperti itu. Jadi kalau kemudian kita punya keluasan pemahaman Quran dan hadis, maka hidup itu gampang, ibadah itu gampang. Tapi kalau kita tidak memiliki keluasan, maka sempit. Ada loh orang mengatakan ibadah itu pokoknya haram kecuali diperintahkan oleh Allah. Ini kan kacau. Kacau itu. Ibadah itu pokoknya haram kecuali sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini kacau, Pak. Mana yang kacau? Ini harus diluruskan. Mana ibadah itu? Kalau sudah masuk ibadah dalam konklusi yang utuh, ada mahdoh atau ghairu mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu malah luas. Rasulullah katakan, tabassumuka ila akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Ini udah ibadah itu. Seperti itu. Nah, makanya tadi masalah pada pemahaman yang luas.